Para pemirsa dan teman-teman sebangsa dan setanah air, kembali bertemu dengan saya, Sugeng Saryadi, dalam acara Forum Sugeng Saryadi yang merupakan kerjasama Sugeng Saryadi Syndicate dengan Televisi Republik Indonesia. Para pemirsa, untuk episode ini saya membuat judul masih ada hubungannya dengan peristiwa haji yang baru selesai minggu ini. Saya akan mencoba untuk memberikan arti yang barangkali punya pretensi untuk lebih jauh dari sekedar rutinitas daripada ibadah haji itu sendiri. Saya beri judul, temanya adalah The Hajj, Haji. Saya kasih subjudul Replika Padang Mahsyar. Saya beri judul berikutnya dalam bahasa Inggris, Closer to God, mendekatkan lebih dekat kepada Allah. Untuk episode ini saya kedatangan tamu dan undangan saya dijawab, sehingga ini membuat saya sangat berbahagia. Saya akan sapa dulu, teman-teman ini merupakan panelis saya semuanya yang selalu saya ajak bicara ketika termasuk dalam pembicaraan masalah agama maupun masalah-masalah lain. Saya sapa dulu, yang pertama Bapak Agus Mustafa. Selamat datang Mas Agus. Ini saya gembira Anda dari Surabaya, tapi kebetulan di Jakarta, jadi ini yang keberapa, entah yang kedua atau ketiga, tapi ini studio saya yang baru, jadi udah lokasinya berubah sama sekali. Yang berikutnya Bapak Yudi Latif. Selamat datang Yudi. Terima kasih Mas. Baru pertama ya untuk apa namanya, yang studio agak kelihatan seperti studio bener gitu loh. Direktur Eksekutif dari Reform Institute. Kalau Pak Agus Mustafa tadi Ustadz dan penulis buku Tasawuf Modern. Bukunya lebih dari 30 yang sudah saya terima dari beliau dan sudah saya baca semua. Yang berikutnya Bapak Masdar Masudi. Selamat datang Mas Masdar. Akhirnya Waalaikumsalam. Akhirnya kan kesini juga. Udah lama kita berniat itu. Direktur Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat dan salah seorang ketua PBNU sekarang ya. Rois, bukan main kan, jadi afdol ini untuk bicara ini. Jadi Bapak-bapak sekalian, saya mau memberi enlightening sedikit ya untuk apa namanya, cara saya melihat tentang peristiwa haji itu. Dengan kedahsyatan teknologi, jadi saya memperhatikan itu kan bisa real time ya. Dulu kan bayangkan itu zaman belum ada satelit dan seterusnya. Ketika saya melihat itu ada dramatisasi tentang tawaf. Ya, jadi ketika dia slow motion kan itu tawaf yang anti clockwise gitu ya. Itu sehingga seperti ombak yang makin besar. Dan sekarang itu 3 juta sekian berada di satu tempat. Mengapa orang berdatangan semacam itu? Prediksi apa dulu? Saya tidak bisa membayangkan waktu Ibrahim membangun rumah Allah itu, kemudian haji ini kan memang ada, tawaf itu sudah ada sebelum Muhammad, kemudian di confirm kembali. Sekarang berdatangan dari hampir seantero penjuru dunia. Tawaf buat saya itu satu misteri, putih-putih, tidak berhenti. Betul-betul merupakan satu mystery of life yang saya pandang di tengah itu. Semuanya bahasanya satu, adalah dia satu keyakinan, kepercayaan, iman tentang suatu yang dipelopori pada zaman-zaman dulu, termasuk oleh Ibnu Battuta yang naik kuda, naik onta dari Afrika, kalau tidak salah dari Algiers, dia menempuh Nil kemudian dan seterusnya, yang kemudian namanya diabadikan sebagai salah satu krater di bulan, Battuta
salah satu itu karena dia udah naik haji nggak balik lagi, dia kemudian ke Cina kemana nggak balik selama 30 tahun, baru dia balik ke kampungnya lagi, sehingga mentawafi dunia. Jadi ini satu misteri yang memang mengagumkan. Nah, berikutnya saya mengamati begini, ketika dia berduyun-duyun menuju Arafah itu, karena memang al-hajj Arafah, haji itu adalah Arafah ketika wukuf itu, putih-putih. Saya membayangkan itu padang mahsyar nih, kalau di sasangkala berbunyi nanti, dibangunkan berlari-lari, kayak kain kafan putih itu kayak kematian, yang replikanya adalah ditunjukkan ketika kita di padang Arafah itu. Nah, sekarang ini saya mau ke Pak Ustadz dulu deh ya. Pak Ustadz dulu deh. Nggak apa-apa, ini Ustadz semua ini Pak Yuda. Coba Pak Agus ya, jelaskan pada umum sesungguhnya misteri haji ini itu memang rukun Islam ya. Sudahlah kita melaksanakan itu secara keyakinan tiap tahun daftar mau pergi. Tapi substansinya, terutama tawaf dan Arafah itu, yang kemudian ini saya tahu mengesankan bagi setiap orang yang baru pergi haji. Ada yang menangis, ada yang kemudian merubah dia punya sikap hidup, malahan yang tidak naik haji pun secara real memperhatikan itu juga semacam itu. Coba Pak Agus jelaskan pada umum tawaf. Is there something yang ada hubungannya tawaf itu dengan Yang Maha Kuasa? Tanda petik. Bukankah alam ini satu rekayasa semuanya? Menunjukkan satu simbol tertentu tidak? Mengitari Ka'bah, anti-clockwise, kemudian berduyun-duyun kayak kematian dibangunkan menuju Arafah, Pak Ustadz. Begitu dahsyatnya sebetulnya pelajaran di dalam haji, sehingga dia ditempatkan pada posisi puncak dari rukun Islamnya. Yaitu kalau kita coba lihat sebetulnya memang proses kualitas keislaman seseorang itu dimulai dari keimanan, ketakwaan sampai berserah diri. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi saya melihat level pertama dari kualitas keislaman itu ada pada keimanan. Keimanan itu sifatnya internal. Memahami dengan akal sampai yakin, berkomitmen menjalankan, maka itulah iman. Tetapi kata Al-Quran nggak cukup beriman, harus dinaikkan lagi menjadi takwa. Takwanya pakai haqqa tuqati dengan perjuangan yang luar biasa untuk naik kelas dari sekedar komitmen menjadi sebuah amalan. Karena di iman itu basisnya adalah kefahaman, keyakinan, komitmen, tetapi di takwa itu basisnya adalah amalan. Nah ini nggak cukup lagi kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Awas jangan kedahuluan mati kecuali sudah dalam keadaan berserah diri. Nah itu kalau kita coba lihat dalam rukun Islam itu, maka kita melihat komitmen itu atau keimanan itu ada di syahadat dan sholat. Syahadat itu mengarahkan, membangun komitmen bahwa keberagamaan kita itu adalah la ilaha illallah, meniadakan yang selain Allah dan hanya berorientasi pada Allah. Bagaimana caranya? Muhammad Rasulullah gitu. Nah kemudian dilanjutkan lagi, dikuatkan dengan sholat, membangun kedekatan dengan Allah. Maka qad aflahal mu'minun alladzina fi sholatihim khashi'un. Orang yang khusyuk di dalam sholatnya sedang membangun keimanannya lebih tinggi. Nah yang menarik di yang ketiga, di puasa, itu yang dipanggil adalah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Naik kelas menjadi bertakwa gitu. Disempurnakan dengan zakat gitu, dengan zakat. Dan menariknya ternyata orang pergi haji itu bekalnya adalah takwa untuk belajar berserah diri. Jadi saya melihat jenjangnya luar biasa di situ kelihatan. Bahwa haji adalah pelajaran tertinggi di dalam Islam, yaitu berserah diri di sana. Nah, disinilah disandarkan kepada cerita Ibrahim yang kita sudah sangat kenal itu. Nah, kembali kepada pertanyaan, lantas apa misteri-misteri yang terdapat di dalam haji, khususnya tadi yang ditanyakan adalah tawaf ya, tawaf dan wukuf ya. Wukuf adalah puncak dari haji. Tetapi di tawaf sendiri saya sampai menulis sebuah buku khusus tentang itu, judulnya Pusaran Energi Ka'bah.
Saya melihat secara saintifik bahwa di sekitar Ka'bah itu memang muncul energi yang sangat besar. Salah satunya disebabkan oleh orang yang bertawaf itu mengitari berlawanan dengan jarum jam. Di dalam fisika itu dikenal ada kaidah tangan kanan. Jadi tangannya suruh begini, 4 jari suruh melipat, ibu jarinya ke atas, menunjukkan kalau sesuatu itu bergerak, berputar melawan jarum jam, pasti naik. Maka di tengahnya akan muncul medan magnetik atau gaya angkat ke arah atas. Jadi kalau kita mainan skrup misalnya, skrup itu kalau diputar ke kanan dia akan turun, kalau diputar ke kiri dia akan naik, gitu. Jadi ada gaya angkat ke atas ketika berputar ke kiri. Atau ketika kita melihat sirkus tong setan itu, ada sebuah tong besar dari kayu, terus ada sepeda motor bergerak di situ, berputar di situ, dia berputarnya ke kiri. Kalau digas, wang, dia akan naik. Tapi kalau kemudian gasnya itu dikencengkan, dia akan lepas, gitu ya. Maka ditahanlah pada kecepatan tertentu, dia bisa berputar. Pokoknya berputar ke kiri itu ada gaya angkat ke atas. Nah, pada orang yang sedang bertawaf itu muncul gaya angkat elektromagnetik, karena di dalam diri kita, jantung kita, otak kita, otot kita, seluruh sel-sel ini, triliun sel-sel ini sebetulnya bekerja secara elektromagnetik. Maka denyut jantung bisa diukur dengan elektrokardiograf, ini dengan elektroensefalograf, ya, otot-otot semuanya. Kita ini adalah sistem elektromagnetik. Maka ketika jutaan orang berputar melawan jarum jam, itu seperti sebuah arus biolistrik yang kemudian di tengahnya memunculkan gaya angkat elektromagnetik mengarah ke atas. Ini saya jelaskan dalam buku, saya menulis 3 buku tentang haji itu. Di buku yang lain saya ceritakan bahwa gaya angkat itu memiliki kekuatan angkat spiritual. Makanya kenapa sampai 7 kali? Itu ada kaitannya dengan level langit yang 7 itu. Kenapa sampai 7 kali? Itu ada gaya angkat spiritual, sehingga di putaran pertama, kedua, ketiga, dia seperti naik Rasulullah waktu Mi'raj itu, dan nanti di putaran ke-7 dia akan merasakan keberadaan di satu posisi di dimensi tertinggi dalam hubungannya dengan Allah. Nah, jadi poin 1, kenapa atau apa yang terjadi pada orang yang bertawaf? Di situ doa-doa orang bertawaf atau sholat di sekitar Ka'bah itu memiliki perlipat gandaan luar biasa disebabkan adanya gelombang elektromagnetik. Jadi saya gambarkan seperti penyiar radio. Ketika dia berbicara di depan mikrofon atau tidak di depan mikrofon itu berbeda. Tidak di depan mikrofon maka suaranya tidak cukup jauh sampainya. Tetapi begitu suara ini masuk ke mikrofon, di mixing, di amplify, diangkat ke pemancar, ditumpangkan di gelombang pemancar, semakin tinggi, semakin besar powernya, maka semakin jauh. Maka orang berdoa di sekitar Ka'bah itu seperti seorang penyiar radio yang suaranya, energi doanya itu numpang di gelombang Ka'bah itu. Good point. Was, nah, itu salah satunya. Very good. Yang kedua, seluruh petilasan itu ternyata menyimpan energi. Jadi kalau suatu tempat dijadikan tempat maksiat, maka di situ ada energi negatif. Kalau suatu tempat dijadikan misalnya untuk tempat-tempat yang berbuat positif, untuk ibadah, untuk sholat, untuk doa dan sebagainya, maka di situ tersimpan energi positif. Seluruh ruang ini merekam. Jadi kalau kita melihat sebuah lampu 5 watt misalnya, kita pandang beberapa menit, kemudian pejamkan mata, alihkan pandangan, maka lampu itu masih ada di bayangannya masih di situ. Ada rekaman, seluruh ruang ini merekam. Di tempat ini ada gelombang televisi manapun, ada radio, ada dari luar negeri dan seterusnya. Kalau kita tidak bisa melihat CNN atau mungkin Al Jazeera dan sebagainya, bukan karena di sini nggak ada gelombang itu, tetapi karena mata kita yang dibatasi Allah, karena telinga kita dibatasi Allah. Tapi begitu kita menggunakan peralatan tertentu, maka itu keluar semua. Oke, saya cuma ingin mengatakan bahwa di semua tempat itu ada rekaman energi orang-orang yang melakukan aktivitas di situ. Di sekitar Ka'bah itu sejak zaman Nabi Ibrahim, para nabi dan orang-orang saleh, orang melakukan ibadah di sana, rekaman gelombang energi energi positifnya luar biasa besar. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir, seluruh umat Islam di dunia ini sholatnya menghadap ke Ka'bah. Dan menariknya, sholat itu dikaitkan dengan pergerakan matahari. Jadi kalau misalnya nih di sini sholat zuhur, maka negara-negara yang lebih ke timur itu sholat asar. Karena matahari di atas kita zuhur, bagi orang yang di timur itu mataharinya sudah di barat, dia sholat asar. Lebih ke timur sholat maghrib, isya,
sedangkan ke barat salat subuh. Artinya apa? Dalam waktu bersamaan itu ada orang salat duhur, asar, maghrib, isya, subuh semua menghadap ke Ka'bah. Ke Ka'bah semua. Itu terjadi medan elektromagnetik yang luar biasa. Maka itu sangat mustajab tempat Good itu. point. Alright. Yudi sambung ya. Ini kan pergi haji, saya mencoba selalu semua yang ternyata kalau tadinya itu kan rukun Islam kelima, naik haji bagi yang mampu, titik. Kemudian baju putih-putih dan seterusnya, potong rambut sudah sa'i dan lain-lain, tawaf. Saya melihat ketika 3 juta berkumpul dan kayak gelombang air, kalau di slow motion itu yang dibilang tadi, ketika kita membayangkan, tidak mustahil tentu ada energi yang seperti itu. Tapi saya lebih, sesudah itu, saya lebih serem lagi itu misteri ke Arafah itu. Itu seperti hari kiamat. Dari Quran itu, saya terjemahkan, sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang. Kedatangannya tidak bisa diragukan. Sesungguhnya Allah kelak akan menghidupkannya kembali semua manusia yang ada dari dalam kuburnya gitu. Saya membayangkan naik haji itu bangun dari kubur pada berlarian, bagi nanti terpisah yang takwa. Kalau terjemahan di Quran nanti ada matahari yang setinggi ubun-ubun bagi yang soleh, muslim, tidak terasa panasnya bagi yang berdosa, begitu. Itu pengertian nanti, kalau dia ini ilmunya dia nanti lain lagi cara menganalisanya. Tapi Yudi, padang mahsyar. Jadi itu memang ada ayatnya. Lalu tiba-tiba semua manusia sesudah tadi itu kan berada di alam mahsyar. Nah, coba Yudi, Anda jelaskan apa ini, misteri apa sesungguhnya? Ya, jadi setiap ibadah di dalam Islam itu punya dimensi metaforik. Jadi metafor dari kehidupan. Dan haji itu betul-betul kenapa menjadi puncak, karena itu adalah metafor tentang eksistensi manusia, perjalanan hidup manusia, struggle for life. Yaitu usaha untuk terus-menerus mencari Tuhan. Dan ketika dia harus mencari Tuhan, saat yang sama dia juga, Tuhan tidak bisa dipahami kecuali dia mendekati manusia. Makanya haji di situ menghimpun ada antara tauhidullah dan tauhidun nas. Satu puncak di mana kita bisa menuju penyatuan pada Tuhan sekaligus penyatuan dengan sesama manusia. Jadi mendekati Tuhan itu ternyata juga harus mendekati manusia, dan Tuhan tidak mungkin dijangkau tanpa kita mendekati manusia. Nah, oleh karena itu misalnya sebelum kita memasuki rumah Tuhan, kita harus memastikan bahwa eksistensi manusia itu dimulai dari ketelanjangan, bahwa semua manusia itu sederajat di mata Tuhan, seluruh atribut-atribut itu ditanggalkan, semua pakai kain putih tanpa jahitan yang sering membuat orang berbeda-beda karena jahitan-jahitan seperti itu. Jadi Tuhan tidak bisa didekati kecuali kita memandang manusia itu sebagai makhluk Tuhan yang sama, sebagai citra Tuhan yang sama. Selama kita masih membedakan manusia atas dasar kelas, sosial, status, tidak akan mungkin kita bisa menjangkau rumah Tuhan. Nah, kemudian kita memasuki rumah Tuhan, itu kan jelas seperti kupu-kupu yang menari, seperti galaksi yang tata surya kita, yang mengitari sistem tata surya kita. Dan setelah kita bersimpuh bersama gelombang manusia yang lain, karena tawaf ini kan harus menyatu dalam gelombang kemanusiaan juga. Tidak bisa sendiri-sendiri. Jadi tadi yang membuat itu seperti satu gelombang karena kita bertaut dengan manusia yang lain. Bahwa kita mengitari Tuhan pun harus bertaut dengan manusia yang lain dalam satu kesatuan. Gelombang pertautan, dan setelah itu kan kita keluar untuk haji besar. Nah, itu kita setelah kita katakanlah kita menemui Tuhan, kata Tuhan, sekarang kamu bertebaranlah di muka bumi, berjuang, struggle for life. Dan untuk perjuangan eksistensial itu dimulai dari Arafah. Arafah sendiri dari bahasa Arab kan artinya kita memerlukan pengetahuan, artinya pengetahuan. Jadi untuk kita menuju cita-cita ideal, mendekati manusia dan mendekati Tuhan, syarat pertama itu Arafah. Kita harus punya kunci pengetahuan. Good point. Setelah dari Arafah kita kemudian menyusuri lorong Masy'ar tadi. Masy'ar itu artinya dalam bahasa itu kesadaran. Jadi seorang setelah punya pengetahuan,
Orang harus punya kesadaran bertindak, tanggung jawab, responsibilitas. Apa fungsi kita dalam hidup? Setiap orang punya fungsi masing-masing sesuai dengan peran kita masing-masing. Kita disadarkan ulang. Setelah punya pengetahuan, ternyata kita punya tanggung jawab sebagai khalifah sesuai dengan fungsi masing-masing. Roh Masy'ar ini adalah memberi kita kesadaran. Nah, tapi kesadaran saja tidak cukup. Kita harus sampai ke mina. Mina dalam bahasa Arab artinya cinta. Jadi setelah punya pengetahuan, kesadaran, ujungnya harus dibuktikan dengan cinta. Karena meskipun punya pengetahuan, ada kesadaran, kalau kita tidak mencintai nggak ada simpati, kemanusiaan, tidak mencintai harkat kemanusiaan, itu akan menjadi berhala-berhala semua. Pengetahuan sekarang nggak ada berarti. Jadi mina. Dan untuk mina itu kemudian kita harus menaklukkan hawa nafsu. Melontar jumroh bahwa hawa nafsu itu harus ditaklukkan demi membuat diri kita besar, membuat cinta kita jadi cinta yang lebar, dan ujungnya kan cinta kita itu harus dibuktikan lewat pengorbanan, lewat prosesi kurban. Kurban sendiri kan, ya artinya kan pendekatan. Bagaimana cara kita mendekati Tuhan dengan setiap pengorbanan yang kita keluar dermakan dalam jalan kemanusiaan, itulah yang bisa mendekatkan kita kepada Tuhan. Jadi tidak mungkin keimanan itu tiba-tiba melahirkan satu hasil yang positif tanpa kesanggupan kita untuk berkorban. Jadi keimanan itu kan diuji. Ujian atas keimanan itu kan kesanggupan untuk berkorban. Nah sekarang ini kan banyak orang yang mengaku beriman tapi kan itu tadi, kita tidak punya cahaya kearifan, kita tidak punya kesadaran, tidak punya cinta, dan ujungnya juga tidak siap untuk berkorban. Good point, Yudi. Yeah. Mas Dar, Anda sambung ya Mas Dar ya. Jadi saya itu bayangan saya tentang haji juga seperti bayangan yang lain tentang ajaran-ajaran Islam selalu memiliki arti yang Allah sendiri mengatakan yang alamal insan nama alamal insan nama lam ya'lam. Jadi memang mengajar manusia dengan yang Anda sebut ilmu pengetahuan itu yang kita tidak tahu. Nah ini yang sering kurang dikupas oleh kita semua, bahwa di dalamnya itu penuh dengan ilmu pengetahuan, termasuk tawaf tadi yang ternyata ada elektromagnetik yang terbentuk di situ. Kelihatannya tidak, memang alam ini sendiri kalau fisika kan kalau nggak ada gesekan udara dengan semacam kan nggak ada benda yang bergerak, cuman kan tidak merasa saja kita gitu loh. Jadi Mas Dar, Anda lanjutkannya, tetapi saya tetap kalau ke Arafah itu pengalaman saya itu saya melihat this is the afterlife yang apa namanya akan dialami oleh setiap manusia. Lambangnya itu be prepared, kalian itu nanti akan seperti itu. Mas Dar, lanjutkan. Ya, haji tadi disebut sebagai puncak. Nah, memang makna harfiahnya haji itu puncak. Saya melihat bahwa sebenarnya rukun Islam yang 5 itu, yang pertama syahadat itu sebenarnya fondasinya ya. 4 rukun berikutnya itu seperti tiang. Masing-masing sebenarnya punya stressingnya sendiri-sendiri. Misalnya sholat itu berkaitan dengan bagaimana manusia menjalin hubungan dengan Tuhan. Dan inti hubungan dengan Tuhan adalah kepasrahan total. Dan itu dilambangkan dalam sujud. Dan sujud itu memang rukun yang paling inti dari sholat. Maka ada orang Jawa kan bilang mau sujud dulu kan gitu. Jadi memang intinya itu sujud. Itu kepasrahan. Kemudian puasa. Puasa itu intinya ajaran tentang hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Esensinya adalah imsakun nafas, pengendalian diri. Daripada Tuhan itu kepasrahan total. Kepada diri sendiri dalam puasa itu adalah pengendalian diri. Kemudian zakat. Zakat itu menyangkut hubungan manusia dengan sesamanya. Dan intinya adalah berbagi. Kemudian haji itu sebenarnya merupakan rukun Islam yang menyimpulkan hubungan manusia dengan semesta sesungguhnya di situ. Baik dengan asal-usulnya, baik asal-usul fisik biologisnya maupun asal-usul spiritualitasnya dan juga bahkan sampai kemana itu. Maka saya membaca salah satu di antara
dimensi haji dan kita lihat dalam prosesinya, itu sebenarnya proses napatilas sebenarnya. Napatilas asal usul manusia Adam, kan di sana kan juga ada petilasan-petilasan bapak ibunya manusia. Itu asal usul spesiesnya lah ya. Dan tidak kalah penting adalah napatilas asal usul spiritualitasnya. Dan itu rujukannya adalah Ibrahim, Ismail. Ya. Sebab prosesi haji itu sebenarnya napatilas. Good point. Ya, bagaimana ketika melingkari Ka'bah, ketika sa'i, itu kan juga napatilasnya. Akar, ketika Siti Hajar mencari air dengan sepenuh kepasrahan. Kemudian ketika di Mina melempar batu, itu kan juga sebenarnya prosesi napatilas yang kita replikasi kembali bagaimana Nabi Adam dan Nabi Ibrahim mengatasi godaan setannya. Nah, karena konsep haji itu sebenarnya adalah napatilas, di samping juga meneguhkan eksistensi manusia, hubungannya juga dengan alam semesta. Di dalam haji juga ada misalnya larangan untuk membunuh binatang, larangan untuk mencabut tumbuh-tumbuhan. Jadi ini sebenarnya ada dimensi lingkungannya sebenarnya. Dan tidak kalah penting sekali lagi adalah kita harus mengingat bahwa kita menjadi manusia tidak ujuk-ujuk. Ada proses panjang. Dan juga kita menjadi orang yang beriman juga tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba. Ada sebuah keteladanan sejarah bagaimana Tuhan ditemukan, dan Tuhan ditemukan oleh manusia dan juga oleh Ibrahim itu juga tidak ujuk-ujuk, melalui proses pertama kali melihat bulan, melihat bintang, matahari, gitu. Dan seterusnya. Nah, ini semua menjadikan kita itu sekali lagi makhluk yang sebenarnya kecil sekali. Kita bagian kecil, satu titik ya yang tidak bermakna dari seluruh semesta ini. Ya. Dan ini sebenarnya kondisi bagi kita untuk sekali lagi menghilangkan ketakaburan itu. Nah, poin yang lain saya kira yang penting dalam prosesi haji itu, karena prosesi haji sebenarnya diisi dengan napatilas, maka sebenarnya apa yang kita sebut dengan masyair, tempat-tempat prosesi haji itu sebenarnya harus dijaga betul keasliannya itu. Keasliannya, bagaimana ketika Siti Hajar itu lari dari Bukit Safa ke Marwah, itu mestinya petilasannya itu harus utuh gitu. Ya? Sekarang pakai bagaimana melempar jamroh itu? Sekarang pakai apa itu bum kar? Nggak tahu sekarang orang pakai itu yang jalan. Nggak tahu dari mana ke mana sekarang. Sudah tidak lagi dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Bukit Safa Marwah ada ya, tetap. Cuman udah jauh ya. Dan sudah tidak lagi bisa mengimajinasikan. Kayak di dalam mall aja. Oke. Melempar jumroh itu juga nggak tahu di mana itu. Seharusnya umat Islam itu peka dengan petilasan-petilasan asal-usul kita itu. Alright. Dan kalau ini dijaga itu sebenarnya jauh lebih dahsyat sebenarnya. Sentuhan batinnya kalau ketika kita haji, ketika petilasan-petilasan itu masih lebih relatif orisinil, ya. Wah, itu luar biasa. Very good. Dan ini menurut saya banyak implikasinya kan. Ya misalnya saya pikir petilasan-petilasan Islam di sana kan udah hampir hancur-hancuran kan. Apalagi petilasan zaman Rasulullah, seperti rumahnya Siti Khadijah yang mestinya kan jadi dipelihara rumah Rasulullah di mana, mestinya kan ada petilasannya rumah ini dan ini. Kalau semua dihancurkan, jadi ada sesuatu yang sebenarnya tidak masuk akal dalam Islam itu. Kita datang ke Mekah itu seperti datang ke belantara mall aja itu, gedung-gedung tinggi, dan tidak ada sentuhan religiusitasnya lagi itu. Nah, kalau kita kembalikan di situ, saya kira akan menjadi sangat besar sekali sentuhan spiritualitasnya. Alright, oke. Memang di sini ada problem teknis. Alright. Kalau petilasan itu dipertahankan lebih relatif asli itu, spesiesnya menjadi terbatas. Sementara jamaah haji terus membludak. Nah, sekarang udah 3 juta. Nah, oleh karena itu saya pernah melontarkan sebuah pemikiran, sesungguhnya waktu haji itu tidak hanya sehari, terutama pada
tanggal-tanggal 8 sampai 13. Betul, haji, bulan haji. Waktu haji itu dalam Quran itu disebutkan 3 bulan sesungguhnya. Kalau 3 bulan itu ruangnya itu, waktu itu 3 bulan, sebenarnya petilasan akan jauh lebih bisa terpelihara. Bisa begitu, bisa jumlahnya tambah banyak. Nah, jumlahnya bisa diatur. Diatur 3 hari, 3 bulan. Bisa 3 bulan itu bukan 3 juta, menjadi 10 juta gitu loh. Dan itu bisa dibagi selama 3 bulan. Iya, tapi tetap 3 juta Iya, dan akan lebih rileks sebenarnya. Oke. Itu. Jadi ini menurut saya ancur-ancuran di dalam Islam itu yang namanya jejak sejarah itu. Disambung lagi Pak Agus ya. Bisa dua mata pisau itu. Justru di sini ujiannya. Kalau dulu misalnya ketika masih serba tidak ada kehidupan teknologi modern, jadi mengerti tentang hidup apa yang diingatkan oleh Quran, misalnya innal hayatud dunya mata'ul ghurur, misalnya bahwa kehidupan di dunia sebetulnya hanya fata morgana. Mungkin ujiannya menjadi itu. Ini yang mewah, Anda bilang kan di saat ini sekarang pakai bumbungkar gitu, jalan sendiri bolak-balik. Nah, itu bisa ujiannya justru itu. Apakah itu kemudian mengingatkan kita, hidup itu kekuasaan, gitu. Sekarang itu kan baru pulang haji sini, langsung pidato atau rapat umum partai hilang semua itu, yang mata'ul ghurur itu, bahwa itu hanya sekedar fata morgana, menjadi real, tidak berubah yang Anda bilang lagi. Sambung Pak Agus. Iya. Saya melihat ada 2 sisi yang terjadi, yang ini istilah Pak Masdar tadi ancur-ancuran ini. Di satu sisi situs-situs itu mengalami perusakan luar biasa, dan itu saya lihat dilakukan secara sistematis itu. Dibongkari semua begitu kan, dan berganti dengan tanpa merasa bersalah. Bahkan pernah makam Ibrahim itu mau dipindahkan dari situ. Wah, itu padahal dicantumkan di dalam Al-Qur'an itu kan. Nah, di satu sisi situs-situs, di sisi yang lain umat Islam yang pergi haji itu juga kehilangan makna, dia kehilangan substansi. Misalnya coba ditanya, kenapa Anda berputar-putar di Ka'bah itu 7 kali? Kenapa gitu? Nggak tahu Pak, pokoknya disuruh putar-putar 7 kali gitu ya. Saya bilang kalau cuman itu, kenapa Anda jauh-jauh ke sana? Kenapa nggak di sini saja putar-putar gitu? Jauhnya memakan energi besar. Sofa Marwa, kenapa disuruh lari-lari seperti itu? Tahu nggak Anda substansinya itu? Kenapa suruh lempar jumroh? Di tempat lempar jumroh kita katanya melempar setan, banyak orang kesetanan Pak Sugeng. Iya, apalagi pada saat tugunya itu masih bentuknya kayak pensil itu. Orang melempar dari arah sini kena seberang melempar lagi kena yang seberang sini. Di sebelah saya waktu itu bocor kepalanya. Dan wah itu saya kira ini orang kehilangan substansi gitu ya. Alright, di Arafah, kalau ini misalnya dihijaukan, semakin nyaman, kemudian di sana jadi hutan, kemudian ada air mancur, kemudian hilang itu Arafahnya. Substansi Arafah itu. Di tempat sa'i tadi begitu, sekarang sudah ada sekarang tingkat 4 itu, tingkat 4. Sudah ditambah dengan selain kereta dorong ada yang elektrik itu. Dan suasananya seperti lari-lari di dalam mall gitu. Begitu nyamannya. Perjuangan hajar itu nggak kelihatan lagi di situ. Waktu lempar jumroh, kita lihat ya itu sudah dindingnya sudah tugunya sudah dibuat kayak dinding begitu. Jadi ngelempar pasti kenanya. Terus sudah ada eskalator untuk naik ke lantai-lantai yang lebih tinggi. Saya bayangkan kalau kemudian karena perhitungan teknis dibikinlah eskalator mendatar kayak di bandara-bandara. Orang lempar jumroh sambil naik eskalator berjalan, dia lempar cetuk-cetuk begitu. Apa yang terjadi dengan rasa kita dalam melakukan ibadah ini, gitu kan? Kehilangan substansi itu. Nah, maka memang ini setidak-tidaknya kalau situs itu sudah terlanjur seperti itu, maka yang bisa kita lakukan adalah jamaah ini ditanamkan itu pemahaman spiritualitasnya itu. Apakah wukuf itu? Wukuf adalah perenungan di padang pengetahuan, mengevaluasi diri kita dan berjanji untuk melakukan pertobatan dan berjanji ke depan akan menjadi lebih baik. Dari sana kemudian lempar jumroh, melempari sifat-sifat setaniah dalam diri kita. Karena setan ini ada di mana-mana, di tempat kerja, di rumah tangga, di masjid pun, pada orang yang sholat dan seterusnya. Kemudian tawaf itu adalah membangun, kita ini harus berputar-putar di sekitar Allah saja.
Banyak orang bertawaf di harta bendanya, bertawaf di kekuasaan, bertawaf di segala macam yang Pak Sugeng sebut itu hanya permainan belaka, semu saja di dunia ini. Nah, Allah ngajari berputar-putarlah di sekitar Allah. Bismillahi Allahu Akbar, bertawaf dalam hidup kita. Dan kemudian lakukanlah hidup ini dengan perjuangan tiada henti dengan sa'i itu. Jadi saya kira sebetulnya pelajaran haji itu bukan hanya napak tilasnya di sana gitu. Karena semua itu bikinan dan sekarang sudah berubah kondisinya. Substansinya lah yang harus kita terapkan waktu kita sepulang dari haji itu di sini. Nah, pertanyaannya saya sering tanyakan ke kawan-kawan, 200.000 orang Indonesia pulang haji. Tolong ditanyakan manfaatnya apa buat umat ini, buat bangsa ini. Good point. Sambung gitu. Iya, jadi tadi ya, penggemburan petilasan-petilasan itu kan ekspresi dari namanya semangat ikonoklasm. Jadi satu paham keagamaan yang anti ikon, karena ikon itu dianggap berhala gitu. Mereka nggak sadar bahwa sebenarnya kalau berhenti pada ikon, sebenarnya Ka'bah juga bisa jadi berhala. Kalau berhenti hanya mengelilingi mengalangi bidang itu berhala juga. Jadi oleh karena itu sebenarnya yang bisa membuat kita terbebas atau tidak dari berhala bukan karena di sana ada ikonnya, tapi bagaimana kita memahami prosesi ibadah-ibadah itu. Saya duga banyak orang yang hanya cuma melakukan ibadah haji tapi tanpa pemahaman yang mendalam akan bobot makna dari haji, itu jatuhnya bisa dari berhala juga. Misalnya secara sosiologis kan sebenarnya orang naik haji itu merupakan satu ritual untuk, kalau dalam bahasa antropologinya, rite de passage, jadi ritual peralihan. Jadi orang ingin coba lahir kembali sebagai manusia. Ritme dari passage. Ya, ingin lahir kembali dengan cara semua berhala-berhala dirinya, status grup itu ditanggalkan, dan orang ingin dirinya sebagai satu anak Adam yang telanjang, anak Tuhan yang telanjang. Tapi sekarang sejak awal saja mestinya haji itu menghapus dimensi-dimensi sosial untuk masuk pada sebagai hamba Tuhan yang hina dina, yang hamba. Sekarang justru dikukuhkan status itu dengan perbedaan-perbedaan haji yang berbasis kapitalisme. Jadi tidak sama sekali ritual haji tidak membuat kita reborn, lahir kembali, karena justru status itu dikukuhkan. Tergantung ONH-nya mau di mana, hotelnya mau di mana gitu. Jadi datang ke sana tidak lagi sebagai equality, justru dikukuhkan. Status itu dikukuhkan. Ada beda kelas. Instead haji ini menghapus perbedaan, dia dikukuhkan ulang. Nah, belum lagi tadi adalah bahwa seringkali dalam proses-proses berikutnya, dalam pembekalan haji juga kan hanya berhenti pada soal-soal kamu baca doanya ini di sini, bacanya doa ini. Tapi padahal tadi bobot historis daripada haji ini begitu kuat. Tanpa memahami itu tadi bisa terjebak dalam satu banalisme pemberhalaan. Jadi kalau cuma asal bolak-balik apa bedanya gitu. Oleh karena itu makanya yang menentukan kualitas haji mabrur atau tidak mabrur itu bukan soal sebenarnya berapa kali kita naik hajinya, tapi tergantung tingkat kedalaman kita tadi dalam cara kita untuk bagaimana kita ini fakta bahwa manusia itu sebagai makhluk, keterlemparan kita sebagai Adam ke dunia ini kan selalu dalam proses namanya selalu rindu ingin kembali pulang. Merindukan kembali pulang pada rumah Tuhan, itu sifat manusiawi. Tapi ternyata kepulangan kita kepada Tuhan itu, kata Tuhan, nggak bisa kecuali kamu juga harus ikut bertaut menjalankan solidaritas dengan sesama manusia lain. Oke. Nah sekarang begini Pak Mas Arya, 222.000 rombongan haji kita itu terbesar dari 1.800.000 yang dari luar Saudi Arabia. Jadi memang besar jumlah kita. Pertanyaannya tadi kan sudah diungkap gitu. Ini yang maksudnya kan Anda bilang tadi sebetulnya ini menapak tilas tentang diri kita naik haji itu, sehingga kita tahu bahwa naik haji itu tidak seperti yang disinyalir oleh Yudi tadi. Sekarang justru naik haji itu mengkokohkan sistem kapitalisme gitu loh, yang the survival of the fittest kemudian. Jadi yang punya uang bisa tiap tahun dia naik haji,
Di saat yang sama yang ngantri sekarang itu bisa 3 tahun, 2 tahun. Nah, sekarang dalam kehidupan sesudah haji, mari kita kerucutkan sekarang di kita ini. Segitu banyak peringatan dari mulai berangkat, niat, tawaf, sa'i, kemudian ke Arafah, kurban, pulang. Seberapa kuat itu ajaran kembalinya kita, penyerahan total kita, dan seterusnya, Mas Dar. Apa yang kita expect dari substansi? Oke, kenyamanan boleh-boleh aja. Orang kita dijanjikan Allah juga di surga nanti penuh dengan kenyamanan, kan begitu ya? Apa yang bisa diambil substansi? Ustadz kita, khutbah kita di sini, rediscovery dari ajaran-ajaran agama yang sekarang, menjemput yang Yudi bilang tadi, mengkokohkan sistem tanda petik itu, kapitalistis itu, Mas Dar. Ya. Bisa nggak kita merubah itu? Memang tragedinya kan di situ itu sebenarnya, ritualisme luar biasa gitu. Saya kira nggak ada agama dengan sistem ritualisme yang begitu kolosal ya, seperti di Islam dan puncaknya di haji itu kolosal sekali. Tapi setiap kali ritualisme itu menjadi unggulan, itu spiritualitas, moralitas itu hancur. Dan saya kira itu yang sedang terjadi. Dan menurut saya ini harus ada rethinking ya, pemikiran sesungguhnya mungkin radikal. Gimana caranya? Ini kan memalukan kan sebenarnya kan. Luar biasa setelah ritualisme. Tapi itu. Jadi memang selalu kan di dalam ajaran kita gitu kan, secara substantif kan selalu ada ungkapan. Misalnya soal sholat ya. Kalau dari sudut bentuknya kan simbolik semuanya kan, sujud, ruku itu kan. Tapi intinya dan uji sahihnya kan pada seberapa kokoh komitmen kita sebagai orang yang sholat itu untuk berbagi dan sesama kan gitu. Misalnya fawaidul lil musalli, setelah kalau orang sholat tapi yamnaunal ma'un gitu kan. Begitu juga puasa. Puasa kan juga ajaran Islam mengatakan bahwa puasa kita itu pahalanya masih digantung, belum sampai diterima Tuhan sampai kita membayar zakat. Artinya bahwa ibadah-ibadah ritual yang kita jalankan itu sesungguhnya itu bukannya hakiki. Itu bungkus bahwa substansinya adalah kesediaan berbagi. Sholat ditangguhkan pahalanya sampai kita membayar zakat. Nah, zakat itu sendiri secara substantif juga memang berbagi kan. Dan haji kan juga sebenarnya juga begitu juga kan. Kan kisah sufistik yang populer kan, yang diriwayatkan kisahkan oleh Hasan Basri misalnya. Ada seorang namanya Sa'ad bin Muhafa. Suatu saat Hasan Basri haji, ketemu dengan malaikat berbincang-bincang, berapa sekarang ini jamaah haji ini? Kira-kira 300.000. Hasan Basri ditanya, ini yang masuk surga yang diterima kira-kira berapa ini? Kata malaikat, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Dalam cerita lain hanya ada 2 aja. Nggak ada. Loh, bagaimana bisa terjadi? 700 orang, 700.000 orang, nggak ada satupun yang diterima hajinya itu. Jadi gimana ini? Ada cuma 1 sebenarnya. Tapi yang siapa itu? Boleh saya ketemu? Kata Hasan Basri sama malaikat. Orangnya nggak di sini, dia nggak pergi haji, tapi diterima hajinya. Begitu. Ada itu. Namanya Sa'id bin Muhafa itu. Kok bisa orang nggak haji malah diterima hajinya, yang datang ke sini malah tidak diterima? Gimana ceritanya? Boleh saya bisa ketemu? Iya, good point. Alright. Salah dia ketemu sama namanya itu Sa'id bin Muhafa itu. Ternyata dia itu memang mau haji, udah saat mau berangkat, istrinya sakit dan akhirnya harus membelikan makanan tertentu, ketemu dengan orang yang sangat miskin, lagi berdoa kalau seandainya bisa haji dia berikan. Akhirnya seluruh uangnya diberikan. Dan dialah yang diterima hajinya. Jadi sebenarnya ritualisme yang simbolik itu sebenarnya telah menjebak kita ya, seolah itu substansi. Alright, oke.
Pak Agus, ini kan mendekati, kita kerucutkan ya. Jadi intinya itu, saya tadi memberikan jadi replika padang masyar. Padang masyar disebut padang ilmu pengetahuan, kesadaran. Nah, jadi memang mungkin di kemudian hari memang kita harus lebih kreatif lah. Jadi jangan sampai kolosal, serba kolosal. Tapi di dalam kolosal itu, film-film kolosal tidak harus jelek. Tergantung mengisinya dari kolosal itu artinya ya. Barangkali mungkin ya Pak Agus, jadi syiar kita, ya penyiaran kita, televisi ini fantastis lah. Jadi ustadz-ustadz di televisi kita sekarang ini kan begitu hebatnya sebetulnya media itu bisa memberikan demonstration effect yang besar sekali. Barangkali kalau ada ide tidak syiar Islam ini bisa diisi, kalau saya bilang tadi lebih banyak mengawinkan tentang ilmu pengetahuan di dalam syiar Islam kita, Pak Agus. Ya, saya melihat sih di Indonesia atau mungkin hampir di seluruh dunia pemaham syiar-syiar itu dilakukan pada permukaan-permukaan saja gitu. Lebih terjebak pada fikih, pada ritual-ritual gitu kan. Sementara beragama adalah pada substansinya gitu. Nah, sehingga saya yang kemudian bertekad menulis buku setiap 3 bulan 1 buku, setahun 4 buku, sudah 36 buku saya tulis. Itu mencoba untuk mengakomodasikan itu, bahwa beragama ini tidak boleh berhenti pada tataran bungkus saja. Karena itu tadi, orang yang sudah sholat, yang disebut musallin itu orang yang mulai takbiratul ihram, rukuk, sujud, salam, itu bisa masuk neraka begitu. Malahan disebut di arata lati yukatibu bidin, malah orang yang mendustakan agama bisa begitu. Berbohong kalian beragama gitu kan. Nah, jadi saya melihat sebetulnya lebih kepada substansi itu. Nah, maka di Padang Arafah saya menulis buku khusus tentang itu, Ma'rifat di Padang Arafah. Nah, kata Ma'rifah sendiri itu ada kaitannya dengan Arafah itu sendiri gitu. Bagaimana kita harus membuka hijab yang ada di dalam jiwa kita. Sementara saya melihat banyak orang wukuf di Arafah itu hanya menghabiskan waktu mulai dari duhur sampai maghrib, datang ke tetangga, ngobrol-ngobrol, ada yang tidur-tiduran, ada yang segala macam, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Nah, hanya memenuhi syarat fikih bahwa jangan meninggalkan Arafah maka sahlah hajimu. Ini kan, ini satu gambaran dalam konteks yang sedang kita bicarakan, bahwa kita banyak terjebak kepada sekedar ritual-ritual. Nah, kalau itu dilakukan perenungan di sana, pertobatan seperti Nabi Adam, perenungan Nabi Ibrahim sampai kepada pengorbanannya. Bahkan di Arafah itu juga Nabi Muhammad melakukan haji wadanya dan berkhutbah. Penutup terakhir itu kan di Arafah semua, luar biasa Arafah itu. Nah, begitu dilakukan perenungan sampai membuka hijab kita, maka kita akan dapat substansinya, begitu saya kira. Nah, berkait dengan syiar, saya kira secara umum memang harus masuk ke substansi, tidak bisa tidak. Jadi Yudi, kolosal di dalam ritualnya, tapi diisi dengan kolosal di dalam menghayati arti daripada pencapaian ilmu pengetahuan modern. Jadi yang air condition, semua arti tawaf diperluas, pengertian tentang kolosal dalam ilmu pengetahuan, hubungannya tentang elektromagnetik tadi, alam semesta, tentang peredaran bumi yang direkayasa tanda petik oleh Allah, sangat tepat, tidak salah, 0.0 tidak akan salah itu, sehingga terjadi keabadian daripada kebenaran ilmu Allah itu. Iya, jadi kan di dalam haji dan ketika kita menyusuli Hurung Masyar itu kan, antara hidup dan mati itu sebenarnya ibarat dua mata sisi dari koin yang sama. Life kan the mirror of the death. Hidup itu kan cerminan dari mati. Dan apa yang disebut hisab di yaumil qiyamah itu kan, waktu itu kita sudah menghisab diri sendiri, menghitung-hitung itu. Setelah Arafah menuju Mina itu kita ngitung-hitung tentang dosa-dosa kita, perbuatan kita. Kalau kita menghayati haji itu secara sungguh-sungguh, itu adalah tentang apa yang akan terjadi di kemudian sudah bisa kita hitung-hitung. Dan apa yang disebut dengan proses hisab di yaumil akhir itu, hisab-hisab diri kita ketika kita menghayati prosesi haji itu. Itu adalah apa yang akan terjadi di kemudian sudah kita bisa tahu, replikakan di dalam proses-proses kesadaran itu. Good point. Jadi masih ada beberapa menit ya.
itulah, jadi menurut saya mungkin Anda sebut kolosal, tidak bisa dibendung. Modernisasi, saya kira kalau kumuh juga tidak baik. Tapi maksud Anda kan boleh kolosal dalam visualnya, tapi juga kolosal dalam memberi arti yang sebenarnya. Kolosal, lebih dioptimalisasi lagi pengertian tentang hidup, bahwa hidup itu Anda bilang itu kan kaca daripada kematian sebetulnya. Kita menjelang menuju pada kehidupan yang lebih abadi. Barangkali itu, Madar. Iya, memang nggak gampang ya. Menurut saya masih menganggap penting suasana kebatinan di sana itu harus dikembalikan ya. Dan itu sudah didukung dengan lebih orisinalnya lagi situs-situs di sana itu. Saya nggak tahu ini apakah mungkin, tapi menurut saya kan sudah ada seorang penulis yang menangisi betapa hancur leburnya situs-situs sejarah dan spiritualitas di sana itu. Kalau itu bisa sedikit lebih direnovasi, dikembalikan. Saya kira ini penting karena kita juga butuh rangsangan juga ketika kita ingin menyentuhkan kembali ya pesan-pesan spiritual. Penggambaran yang sebenarnya. Iya. Alright. Itu. Yang kedua menurut saya juga harus ada pencerdasan spiritual juga dari kalangan umat juga, dari kalangan para mubalihnya, bahwa ibadah itu bisa menjebak kita secara ritual ya. Kalau tidak kita jalani dengan penuh penghayatan dan lalu kemudian melahirkan sebuah sikap akhlak. Inti dari keberagaman kan sebenarnya kan akhlak. Kata Nabi, saya ini diutus hanya untuk mewujudkan akhlak yang mulia. Nah, akhlak ini jauh lebih substantif ketimbang aturan-aturan yang sekarang disebut dengan syariat fikih itu. Itu kalau itu hukum itu kan sesuatu yang sangat formal sekali. Tapi akhlak ini lebih lebih esensial lah. Ini saya kira juga merupakan satu yang hilang dalam wacana keberislaman kita itu. Memang di dalam Islam itu ada saya kira memang tidak ada agama yang lebih padat ritualitasnya seperti kita itu ya. So, misalnya orang lain seminggu sekali ke tempat ibadah ya. Kita kan sehari 5 kali itu. Jadi kalau tidak dengan penuh kewaspadaan bahwa ritualitas itu bisa menjebak, kita terjebak di situ. Itu kita bisa mati, bisa habis di situ. Dan kayaknya sekarang kita sedang di situ itu. Jadi waktunya habis Pak Agus ya, Pak Yudi dan Pak Masdar. Moga-moga beginilah. Jadi tadi istilahnya Yudi itu haji yang mestinya berbondong-bondong ke sana untuk kesetaraan, menjadi equality before God, pakaiannya tanpa jahit, putih-putih, sujud sama-sama, rukuk sama-sama di depan rumah Allah. Ternyata dengan modern ini itu agak kurang terjadi. Yang terjadi malahan penguatan sistem global dunia yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan agama gitu. Nah, ini barangkali akan menjadi kesimpulan dari diskusi ini, barangkali bagi para pemimpin agama, penyelenggara haji, pemerintah khususnya bisa memberikan rediscovery daripada arti substansi daripada pergi haji atau rukun kelima dari Islam itu, sehingga kita bisa menemukan kerinduan tentang originalitas daripada mencari Allah, mendekatkan diri kepada Allah, juga replika daripada kehidupan. Moga-moga episode ini bisa sedikit menyentak hati para pemimpin dan yang dipimpin, apalagi bagi mereka-mereka yang baru menyelesaikan ibadah hajinya, sehingga mereka bisa memberikan kepemimpinan spiritual, kepemimpinan akhlak, dan bisa membawa kejayaan bagi negara kita yang sama-sama kita cintai ini. Insya Allah esok hari kita masih akan menyaksikan matahari terbit dari ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.